Novel ini gue antara cinta dan benci, love-hate relationship. Nyebelin tapi seru, nyebelin tapi penasaran. Nyebelin dah. Halo lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal review novel ini, Enola Holmes Mystery, buku pertama. Judulnya itu adalah The Case of Missing Marquez. Ada terjemahannya juga, Kasus Hilangnya Sang Marquez. Ditulis oleh Nancy Springer, terbitan Clover. Sampul depannya kayak gini. Ini novel misteri detektif ya, yang gue baca karena penasaran. Ya, gue suka cerita-ceritanya Sherlock Holmes gitu. Dan, ternyata Sherlock Holmes punya adik perempuan. Dan ini adalah kisahnya, yaitu Enola Holmes. Dan di buku pertama ini berkisah tentang Enola Holmes yang tinggal di sebuah kota terpencil bersama ibunya, tapi suatu hari ibunya menghilang. Nah, ini adalah perjalanan Enola untuk menemukan ibunya. Dalam perjalanannya, dia menemukan sebuah kasus misteri, yaitu ada anak seorang bangsawan gitu, diculik gitulah, hilang, diculik. Dan ya, Enola membantu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan akhirnya ceritanya di buku ini kayak gitu. Itu blur dan kurang lebih cerita di buku pertama. Nah, untuk ceritanya gue suka banget. Kasus misterinya maksudnya mungkin sederhana ya, dan tipikal cerita misteri orang hilang, entah diculik dan minta tebusan atau diculik aja gitu karena kasus-kasus tertentu, misalnya pembantu menyayangi anaknya, atau ada orang tua yang kehilangan anak dan mereka ingin punya anak baru dengan cara menculik anak. Kayak gitu-gitulah kasus tipikal, tapi dikemas dengan unik di sini. Di sini ada pembahasan tentang paranormalnya. Jadi dengan latar 1800 sekian, gue lupa, si karakter utama Enola Holmes berpapasan dengan semacam paranormal, peramal, penyihir, enggak penyihir juga, paranormal atau peramal gitulah. Nah, peramal ini disewa oleh pihak keluarga bangsawan untuk meminta konsultasi di mana anaknya berada. Sementara Enola Holmes ini datang menawarkan jasanya. Dia datang ke TKP, nanya-nanya, karena dia tertarik terhadap kasusnya gitulah. Dia ingin kayak kakaknya Sherlock. Dia ingin kayak bisa kayak Sherlock lah. Nggak mau kalah gitu. Dan si karakter Enola ini sangat-sangat narsistik, bisa dibilang gitu. Karena sepanjang buku dia selalu mengomentari tentang dirinya. Gue juga bisa, masa kakak gue, semua tentang dirinya. Narsisistik gitu loh. Serba-serbi dirinya. Itu yang membuat gue antara benci dan cinta terhadap cerita ini. Untuk kasusnya, yang gue sebut menarik itu karena ada terlibatnya hal-hal paranormal supernatural. Enola harus kayak bersaing dengan si peramal ini. Dan ya, itu bagian plot twistnya, dimana gue gak mau kasih tahu juga. Pokoknya ada hubungannya dengan paranormal yang bertindak kejahatan gitulah, nipu. Tapi kejadiannya kayak cari tahu sendiri di buku ini kayak apa. Nah, selain itu karakter Enola yang gue bilang nyebelin, egois dan narsistik dan nyebelin dah. Ini buku yang gak tebel-tebel banget ini, kasusnya sebenarnya bisa gue persingkat. Mungkin kalau kalian hanya pengen tahu tentang kasusnya, ceritanya mungkin sepertiga dari buku. Sisanya ini adalah segala pemikiran Enola terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Gue gak mau ini, kakak gue begini, gue harus bisa, gue harus mandiri, gue ingin menemukan ibu gue sendiri. Ih, kasus menarik nih. Gue ingin mengalahkan Sherlock, gue bisa juga melakukan atau memecahkan misteri juga. Ya, kayak gitu. Contohnya, narsisistik terhadap dirinya, bahwa dia ini orang yang
jadi pusat perhatian gitulah, dan dia serba bisa, dia gak mau kalah dengan orang lain. Ya mungkin itu salah satu sifat yang patut ditiru juga, gak mau kalah juga gitu. Kalau dia bisa melakukannya, orang lain bisa, dia bisa gitu. Nah, itu ya jelek bagusnya ada love hate antara gue dan karakter Enolanya. Kalian gimana? Apakah kalian suka dengan karakter Enolanya? Gue kayak lo itu gak diajak, dan semuanya itu bukan tentang lo, jangan GR. Itu kayak meme-nya Tom and Jerry gitu. Agak nyebelin gitu, kesel gitu ketika baca bagian Enola yang selalu ngomentarin tentang dirinya ini, dirinya itu, dan sebagainya. Tapi giliran masuk ke ceritanya yang ngobrolin tentang kasusnya, menemukan petunjuk, melakukan perjalanan penyelidikan gitu, seru. Misteri, seru, penasaran. Tapi giliran masuk yang Enola itu kayak I'm done. Kehidupan ini bukan tentang lu aja gitu. Ya, itu sih komentar gue terhadap buku ini. Dan ya, gue baca ini karena dalam rangka mengikuti baca barengan dari klub buku juga, Neverland Book Club. Itu salah satu book club yang dijalani oleh salah satu teman booktuber juga, yaitu Steffi. Dan ya, ini adalah reviewnya dan gue baca bukunya, yaitu temanya adalah buku misteri detektif untuk pembaca middle grade gitu, anak 12 tahunan, 12 tahunan gitu. Kalau lebih itu review gue, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Oh iya, tulis di kolom komentar saya opini kalian tentang buku ini gimana. Secara karakter bagus, kuat, punya pendirian karakternya, tapi kayak nyebelin jadinya. Tapi gue suka ceritanya, tapi gue benci karakternya yang terlalu narsistik. Gimana coba? Sulit. Ya itulah. Dan ya, sampai ketemu deh di video berikutnya. Bye.